สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายซาฟีอีโลมะผมมาจากไทยแลนด์ตอนนี้ผมเรียนอยู่ที่ Pondok Pesantren Profesor Tatang Hamka Maninjau. Nggak bisa bahasa Inggris. Teman-teman, walaupun saya orang Thailand, tapi saya sudah berbahasa Indonesia, tapi sedikit berpatah-patah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Master Safi'i Loma. Panggilan saya Syafi'i dan berasal saya dari Thailand. Sekarang belajar di Pondok Pesantren Profesor Tatang Hamka tingkat kelas 2 MTS. Saya adalah anak dari Bapak Jamaluddin Loma dan adik-adik Ibu Khadijah Lending. Keluarga saya ada berenam. Yang pertama adalah Marwan Loma, yang kedua adalah Sofar Loma, yang ketiga adalah Benyamin Loma, yang keempat adalah Hafsah Loma, dan yang kelima adalah saya, dan yang keenam adalah adik saya yaitu Fathia Loma. Dan pekerjaan ayah saya adalah kepala camat di desa, dan pekerjaan ibu saya adalah laundry. Tapi sekarang ayah saya sudah meninggal pada 2010 tahun kemarin. Ketika dia pergi rapat dan pulang ke rumah, lalu diteleponkan oleh orang sepupu untuk pergi menyambutkan pesta. Dan ketika dia pulang ke pesta tuh langsung dia kena tembak. Dia kena tembak tuh seluruh badan tuh habis. Dalam mobil kena tembak bertiga dengan sepupu adalah Imam Panjang, dan seorang lagi adalah RT kawan dia. Dan ketika dia kena tembak tuh orang heboh, menangis, banyak kan teriakan, banyak orang sedih hati karena ketika masa itu tidak ada untuk menjadikan pimpinan di desa ini lagi. Dan ketika waktu itu banyakkan orang datang, beribu-ribuan orang datang pada waktu itu. Ketika dia meninggal, orang terkejut semua. Kedatangan orang banyak sekali. Pada waktu dia meninggal karena dia adalah orang baik, pemimpin yang tegas dan rela kepada orang, ikhlas sampai orang suka kepada dia untuk menjadikan pimpinan di desa itu. Makanya ketika dia meninggal, orang datangan melihat dia tuh sampai beribuan. Saya heran melihatnya tuh. Waktu dia kena tembak tuh, saya masih umur 4 tahun pada 2010. Dan saya masih kecil, tak tahu apa-apa. Terkejut datang-datang ayah saya tuh kena tembak. Saya tak tahu apa-apa alasannya. Siapa yang menembaknya, tak tahu siapa yang menembaknya. Seiring waktu saya belajar SD, ketika tamat kelas 6 SD, maka ibu saya daftarkan saya di sebuah MTS yang bernama Rongrian Tamuliniti. Ketika waktu itu saya belajar pada 2 hari percuma saya belajar 2 hari, dan ketika itu saya kabur. Saya berlari dalam kota itu, kabur saya dari sekolah itu. Saya tidak suka pada sekolah itu. Saya tidak enak, tidak seru pada waktu itu. Di kota, tersesat di kota, maka ketika waktu itu berjumpa dengan ibu saya, maka ibu saya bawa pulang ke rumah. Maka ibu saya sampai di rumah bermarah, abang saya bermarah, marah semua karena menyesalkan MTS itu, MTS yang ber-6.000 orang pada MTS itu, MTS yang terbesar di Thailand itu. Dan ketika waktu itu pada bulan Ramadan, dalam 30 hari itu, dalam bulan Ramadan itu saya nggak ada belajar, 1 hari pun nggak ada belajar. Dan waktu itu saya pun nggak ada, bingung, nggak tahu apa di mana saya mau belajar, entah belajar atau hendak, atau SMP di mana atau belajar saya MTS atau di mana pun belajarnya. Dan pada bulan Juli kedatanganlah rahmat kepada saya. Ditanya oleh guru SD saya, Safi'i, maukah engkau pergi belajar di pondok di Indonesia, di sekolah Indonesia?
Ibu saya terkejut. Maka di waktu itu ibu saya bilang, pergilah Syafi'i, pergilah Syafi'i. Ibu saya akan membiayai. Maka di waktu saya tak mau pergi, tak apa tuh. Saya bilang tak mau pergi. Pada waktu itu saya bilang, nanti tanya abang dulu. Saya seleksi sama abang dulu, bertanya dengan abang dulu, diskusi sama abang dulu kayak mana mau pergi belajar Indonesia. Pada besok tuh abang saya datang untuk diskusi sama saya, dan dia ceritakan tentang ayah saya belajar di Riyadh, di Mekah, di Saudi Arabia. Dia cerita tentang keteladannya ayah saya sampai bisa belajar di Riyadh. Bagaimana dia bisa belajar di Riyadh? Akhirnya bagaimana dia bisa menjadikan kepala camat, menjadikan pimpinan desa, dan bagaimana dia bisa menjadikan pimpinan tegas untuk dan adil sampai semua rakyat di desa dan di kecamatan itu bisa menyukai sama dia. Dan waktu itu saya pun rasa masuk dalam hati saya, dan saya pun bilang kepada abang saya mau pergi. Akhirnya saya pergi kepada Indonesia pada tanggal 16 Juli. Saya datang ke pondok pesantren Profesor Dr. Hamka ini. Saya sudah di Indonesia ini sudah 2 tahun, selama 2 tahun, hampir 2 tahun lah. Dan ketika saya datang ini, saya di sini selama 4 bulan, maka saya pulang untuk mengurus visa, untuk menguruskan belajar visa di luar negara. Saya pulang tuh selama 3 bulan. Dan di waktu pada bulan 12 saya datang ulang. Sampai sekarang saya belum lagi untuk balik ke kampung pengalaman. Dan lebaran kemarin pun saya pun sini juga, lebaran sini juga, dan tahun sekarang pun di sini juga karena tidak izin sama ibu saya. Rasanya masuk juga dalam hati saya tuh, sedih tanda dalam hati saya karena tidak pulang. Ada masuk sikit, ada kadang-kadang bahagia, semua ada dalam hati saya. Tidak bisa pulang karena apa itu. Sedih juga tidak berjumpa dengan keluarga, tidak bersama dengan keluarga lebaran apapun. Tapi dah izin sama ibu saya untuk pulang kan. Sebenarnya saya rindu juga di kampung halaman saya, tetapi ibu saya tuh satu dia memberikan motivasi kepada saya. Ketika di waktu saya kedatang sini, ibu saya motivasikan kepada saya, Syafi'i, kamu harus belajar sungguh-sungguh dengan baik, dengan akhlak baik, dengan teladan, dengan baik semua di sini. Karena di Indonesia lah yang paling baik sekali, ibu saya bilang. Dan kamu harus belajar untuk menjadi pimpinan, dengan jadi pimpinan yang baik seperti ayah kamu. Dan kamu belajar harus tamat semua seperti ayah kamu. Wahai kawan-kawan yang takut berpisah dengan ayah dan ibu kamu, lihatlah saya nih bukan salah satu beda daerah, bukan salah satu beda provinsi, tapi saya nih adalah beda negara dari ibu saya. Dan wahai teman-teman semua, dan janganlah kamu takut berpisah dengan saya. Saya berpisah dengan ibu saya selama 2 tahun ini. Saya nggak ada rasa apapun. Dan untuk bercita-cita saya seperti ayah saya. Dan inilah kebahagiaan yang ibu saya motivasikan kepada saya, yang belajar di Indonesia untuk menjadikan seperti ayah saya. Terakhirnya saya minta doakan kepada teman-teman saya semua agar saya belajar di pondok pesantren Profesor Dr. Hamka ini menjadikan sukses, menjadikan orang berhasil pada zaman berikutnya. Dan minta berdoa teman-teman saya kepada ayah saya agar Allah menempatkan ayah saya di tempat yang lebih baik, yaitu surga. Dan minta sekali lagi untuk kepada teman-teman saya semua, minta doakan kepada ibu saya agar ibu saya sehat dan direzekikan oleh Allah setiap hari
dan selamatkan semua keluarga-keluarga saya di Thailand semua ini. Fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah dengan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.